Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kalian semua bagaimana cara mengajar di tingkat SD, SMP, dan SMA versi mata pelajaran Penjas Pendidikan Jasmania. Untuk itu simak video berikut ini. Siapa yang semuanya? Baik, Pak. Oke. Hari ini Bapak akan mengajarkan ya gimana kita belajar tingkat SD, SMP, SMA. Gitu. Kita dulu masuk. Selesai. Ya, Bapak minta untuk coki supaya kita dapat. Yang membuat bagaimana cara mengajar di SD, SMP, dan SMA. Begitu dulu. Bapak minta bantu dulu sama si Putra yang ya, oke. Untuk di SD sendiri perlu kita ketahui bahwa cara mengajar di SD pengenalan pola gerak dasar dominan. Yang intinya anak-anak perlu tahu pola gerak dasarnya gimana, dominannya gimana. Yang penting dia tahu gitu cara mengenal. Tetap metodenya di SD ini harus bermain dan kompetitif supaya anak-anak SD ini senang. Dengan memang itu anak-anak mereka senang bermain dan kompetisi. Untuk itu Bapak membuat game di sini karena materi Bapak di puncak sinar adalah tendangan lurus ke depan. Jadi ada Bapak buat game di sini sederhana. Jadi nanti dibagi dua kelompok. Nanti tim A ya ada dua di sini, yang satunya menendang bola dan yang satunya menerima. Nah, setelah menendang bola, dia ya menendang balon ini dengan apa? Dengan tendangan lurus ke depan. Setelah ditendangnya balon, kawan yang menerima bola tadi diambilnya bola, ditumpukannya di keranjang. Siapa nanti yang paling banyak mengumpulkan bola dalam waktu yang telah ditentukan, dialah yang akan menjadi juaranya. Nanti semuanya, oke, berdiri semua. Baik, karena dibagi dua kelompok, nanti kelompok Ekel sama si Jual kelompok satu, dan kelompok dua si Kopi dan Putra. Oke, Bapak yang masing-masing. Oke ya, sebelum kita buat game aslinya, kita buat dulu contohnya. Karena si Joel kita buat dulu sebelum ya. Nanti setelah Bapak fluid, si Joel nanti menendang Bapak. Setelah kamu tendang, si Ekel menerima dan kamu berlari menendang itu. Baru setelah kamu menendang itu, baru si Ekel bisa mengambil bola dan mengumpulkan di sini. Ya, siap.
ada Empat. ya. Berarti yang menangnya kelompok B. Kita. Ya. Demikianlah kira-kira cara mengajar di SD. Ada unsur bermainnya, ada unsur kompetitifnya. Tetapi tidak lupa harus kita terapkan pola gerak dasar, pengenalan pola gerak dasar dominan supaya anak SD itu tahu gitu bagaimana gerak dasar dominannya. Oke, lanjut di SMP, duduk sini dulu. Oke, baik anak-anak sekalian, kita masuk di materi SMP, tenang lurus ke depan. Nah, di SMP kita diajarkan pengenalan teknik dasar. Teknik dasar ini dilakukan dengan metode mengajar inklusi. Apa maksudnya itu, Pak? Maksudnya nanti siswa itu dibagi dalam 3 kelompok. Ada yang kelompok muda, ada yang kelompok sedang, ada yang kelompok sulit. Apa maksudnya itu, Pak? Supaya tidak hanya orang-orang yang pintar saja atau yang ahli bela diri yang melakukannya, tetapi orang yang tidak mampu bela diri juga bisa melakukannya. Jadi makanya lah dibuat metode inklusi mengajarnya. Oke, langsung saja nanti kita buat 3 kelompok di sini, 3 grup. Ada nanti bagian muda, ada bagian sedang, ada yang bagian sulit. Nah, langsung Bapak praktekkan ya untuk kategori muda. Kategori muda itu nanti anak-anak pilih mana kaki yang paling dominan itu dibuat. Nanti itu namanya diangkat dulu lututnya, baru tendang sambil melindungi kemaluan. Ya, umpamanya si Joel kaki kiri boleh buat kaki kiri. Jadi itu aja diulang-ulang sampai mahir. Kalau nanti di bagian sedang itu berdiri dengan kaki di bawah sedikit baik, taruhlah salah satu ya. Dibuat kuda-kuda belakang. Umpamanya tadi kita diam saja, kita buat kuda-kuda belakangnya. Ini. Apa betul kan? Bagian sulitnya anak-anak di sini nanti bukan hanya kaki dominan, tetapi kaki non dominan. Umpamanya dominan secapai kanan, ini cuma hijau kiri. Supaya apa? Supaya kedua kaki itu bisa melaksanakan tendangan lurus ke depan. Sampai sini paham semuanya? Nah, langsung saja. Atau berat. Baik semuanya, sudah kita bagi ya. Si Joel yang bagian sedang, si Joel bagian sedang, dan si Putra bagian sulit. Ada targetnya supaya dia tepat sasaran dalam melakukan depan. Mungkin saudara-saudara sudah kenal. Pada posisi sudah kenal, kita ya sedikit Oke, siap. Oke, setelah kalian mencoba di bagian muda, sudah, siap, ini masuk ke sulit. Karena sudah mahir dia, masuk di bagian sedang, supaya dia lebih mantap. Sekarang, si yang sedang tadi gabung ke yang sulit. Ini. Siap. Del, pakai bola, Del. Ada orang. Ya. Apa benar saya? Sudah 15 menit. Keren. Dari kelas, tiga dulu.
anak semuanya kalian sudah melaksanakan pembelajaran materi penanganan lurus ke depan pencaksilat di tingkat SMP. Kalian tahu bahwa semuanya bisa ya, dari yang muda, sedang sampai sulit. Jadi walaupun si Coki bukan ahli bela diri, tapi dia bisa melaksanakannya sampai masuk di bagian sedang. Jadi dia ngerti gitu. Pengenalan desain. Baru masuk kita di tingkat SMA. Duduk semua ini. Oke anak-anak, semuanya di tingkat SMA ini kita belajar dengan pemantapan teknik. Pemantapan teknik dalam arti guru nanti mengajar dalam gaya mengajarnya resiprokal. Apa itu resiprokal, Pak? Artinya satu yang menjadi pengamat, kelompok yang satunya menjadi pelaku. Kenapa seperti itu? Supaya siswa itu tetap aktif dan mengerti apa yang dia kerjakan gitu. Jadi nanti yang mengamati itu mengamati temannya, apakah gerakannya benar, apakah kura-kuranya benar, apakah caranya benar, apakah targetnya benar. Nah, jadi nanti setelah menjadi pelaku, mereka gantian gitu. Jadi di sini kita mengandung 5 unsur yang harus masuk. Apa itu, Pak? Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Setelah ditanyanya, diketahuinya, baru dicobanya yang ketiga. Baru yang keempat, mengasosiasikan, mendiskusikan kepada teman apa-apa saja yang telah dikerjakan. Baru yang kelima ini, mengkomunikasikan. Siswa mampu dalam mengkomunikasikan apa yang dia perbuat. Oke, mengerti semuanya? Coba, ya, coba dibuat. Karena semuanya di sini ada KPDA lebar tidak peserta didik, nanti dipegang oleh sang pengamat. Ini sudah kita ketika memati sejauh seputra memati si sakit. Jadi ambil barisannya masing-masing, centangkan tangan sepanjang lengan, gerak. Oke. Bersumpah ya. Sikap diam ke depan. Satu, sikap siap, pandangan lurus ke depan. Kedua, kaki dibuka selebar bahu. Yang ketiga, dengan lurus berada di samping badan. Yang kedua, kuda-kuda di belakang. Tarik satu kaki. Kaki tingkap dengan bahu. Lurus berada di samping badan. Yang kedua, ambil kuda-kuda belakang. Tarik salah satu kaki yang dominan ke belakang membentuk kuda-kuda belakang. Fokus tangan dari kaki. Tangan yang kakinya di depan berada di samping wajah untuk melindungi Tangan lurus ke depan, menggunakan kaki yang lurus. Satu, tiga kali sembunyi kiri kanan kiri. Oke, siap, pandangan lurus. Jangan lurus ke depan. Kaki dibuka samping bawah dan tangan lurus berada di samping badan. Mengamankan bagian Kuda-kuda belakang. Yang tangan yang satu berada di depan badan. dilakukan secara benar, sikap Tangan lurus di depan. siap, Tarik kaki belakang. kuda belakang, dengan lurus ke depan. Setelah itu, kuda-kuda siap dan hormat. Oke, lakukan secara berulang. Gunakan kaki yang dominan. Kita siksan beruntun kiri kanan. Belakang kiri geser sedikit ke samping bukan melompat. Jadi dapat Ya.
Oke anak-anak, setelah kalian mencoba, baru kalian mengasosiasikan untuk kelompok masing-masing. Kalian tanya apa kesalahan, ya, kenapa bisa salah, bagaimana cara memfikskan, memperbaiki kesalahan gerakan yang telah kalian lakukan tadi. Ya, kalian bisa membuat kelompok di sini duduk. Ya Joel. Oke baik, kalian telah mengkomunikasikan, jadi kalian tahu apa saja kesalahan kalian, bagaimana kalian melakukannya, bagaimana cara memperbaikinya. Itu masing-masing melakukan apa yang telah kalian lakukan. Itu di kelompok yang satu, saya mencari buat diam di tempat seperti ini dan kuda-kuda ke belakang. Jadi pada saat kita menendang ke depan, kita mengamankan area vital kita gunakan tangan seperti ini. Posisi siap. Terus dan salah satu kaki yang dominan ke belakang untuk kuda-kuda ke belakang. Jadi jika kaki kanan menendang, kaki kiri sebagai tumpuan. Begitu juga sebaliknya. Jika kelebihan pelaku, jika kesalahan pelaku, cara perbaikan. Jadi sikap siap, diam di tempat, sikap diam. Tangan lurus ke depan, kaki dikasih lurus. Tangan lurus berada di samping, berada di belakang. Tarik salah satu kaki dan di belakang, bisa kiri atau kanan. Tangan kakinya berada di tempat tangan lurus ke depan, tentang lawan dan telapak kaki tepatnya bagian kedua kaki, sarang bagian perhatian di bagian hati, dan tangan lurus ke depan menggunakan kaki non dominan, yaitu bisa kiri dan kanan. Jadi merendam bagian turun. Wah. Oke, beri semuanya. Baik, terima kasih antisipasi yang masih banyak. Kita telah melaksanakan kegiatan ini baik. Nah, semoga apa yang Bapak ajarkan hari ini bisa bermanfaat dan berguna buat adik-adik semua. Ya, sebelum kita untuk kita berdoa bersama.
mulai selesai. Di sini balik kanan bubar barisan tanpa permatan. Gerak.